tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mawa manyeta punyasa nak matang agamisati Buddha bindu nipatena Buddha kumbo pi purati apurati hiro punyasa dokang pi ajinanti. Biku sangga yang saya muliakan, yang termuliakan Bante Candakaru Mahatera, Padisanayaka Sulawesi Tengah, Tawuso Abaya Sinu yang saya hormati, Bapak Pembimas Buddha Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Warsana yang saya hormati, Ketua Parma Budi Sulawesi Tengah, Ketua PD Magabudi Sulawesi Tengah, Ketua PC Kota Magabudi Kota Palu, Bapak Ibu Pasaka Pasika sekalian yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita semua berkumpul di Wihara Karuna Dipa yang tercinta ini untuk melakukan satu tujuan sebagai umat Buddha, yaitu Katanyu Katawedi. Setelah para biku menyelesaikan masa wasa atau berdiam selama 3 bulan di tempat yang telah ditentukan oleh Sangga, yang mana di Wihara Karuna Dipa ini telah berwasa Bante Abaya Senum. Masa wasa yang dijalankan oleh para biku merupakan satu aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Buddha untuk berdiam selama 3 bulan, mengembangkan samana dhamma, mempraktikkan kehidupan brahmacarya. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan para biku untuk membabarkan dhamma kepada umat Buddha yang ada di daerah tersebut. Bapak Ibu Pasaka Pasika sekalian, kehidupan seorang biku bukanlah sebagai kehidupan yang sangat mudah, meskipun Bapak Ibu ketika berjumpa dengan para biku itu merasa senang. Apalagi malam hari ini berkumpul 5 orang biku dan 1 samanera. Kalau biasanya hanya 1 biku, 2 biku dengan Bante Candakaru, tapi Bante Candakaru tahun ini wasa di tempat lain. Tahun ini biku anggota Sangga Theravada Indonesia berjumlah 105 biku, dan yang telah menyelesaikan masa wasa dan tahun ini genap 20
puasa ada 1 biku, dan yang menyelesaikan 10 puasa ada 6 biku. Jumlah biku dan jumlah umat tidak seimbang. 1 biku kadang harus menjadi padesanayaka di beberapa provinsi. Bukan hanya 1 provinsi, kadang harus merangkap 2 provinsi, 3 provinsi. Selain bertugas untuk diri sendiri, biku juga memiliki tugas, kewajiban moral kepada umat Buddha, sebagaimana yang diizinkan oleh guru agung kita, Anujanami bikawe cara tak carikang bahujana itaya bahujana sukaya, anukampaya ataya itaya sukaya dewa manusanang. Para biku, aku mengizinkan kalian untuk mengembara demi manfaat, demi kebahagiaan bagi masyarakat, juga demi manfaat dan kebahagiaan bagi para dewa dan manusia. Sejak awal wasa pertama, ketika ada 60 orang arahat, beliau sudah mengizinkan para biku untuk membabarkan dhamma demi kasih sayang kepada semua makhluk, agar mereka bisa terbebas dari penderitaan. Maka masa wasa yang dilakukan oleh para biku bukan hanya untuk mempraktikkan samana dhamma, tapi juga untuk membantu berumah tangga dalam mempelajari dan mempraktikkan dhamma. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang biku kepada berumah tangga, yaitu mencegah bapak ibu berbuat buruk. Jadi kalau ada indikasi akan melakukan hal-hal yang buruk, para biku memiliki tugas, kewajiban moral agar bapak ibu bisa terhindar dari hal-hal buruk itu. Seringkali bapak ibu berumah tangga bertanya kepada para biku hal-hal yang tidak semestinya untuk ditanyakan kepada para biku. Misalnya, Bante, orang tua saya ini sudah sakit lama, diinfus, kasihan sekali. Kalau selangnya saya cabut bagaimana, Bante? Ya. Dia tahu kalau selang itu dicabut, orang tuanya akan bebas dari penderitaan. Ya. Apa istilah lainnya? Meninggal. Anak ini menjadi sulit karena orang tua yang sakit menahun atau sakitnya cukup lama, tergantung pada pernapasan, pada infus. Bukan karena kasih sayang, tetapi kadang-kadang anak juga merasa jenuh dengan merawat orang tua. Maka seorang anak kemudian atau bapak ibu kemudian
mendatangi wihara bertemu dengan Bante, para biku yang meskipun tidak dikenal, dan menyampaikan keinginannya untuk melepas infus atau bantuan pernapasan itu. Kalau para biku menjawab, ya lepas saja, kasihan orangnya yang sakit. Kalau para biku melakukan hal itu, bagaimana? Para biku melanggar parajika, mengkondisikan orang meninggal meskipun tidak melakukan sendiri. Jadi kalau para biku meminta, menyetujui apa yang akan dilakukan umat itu, yang mengetahui bahwa kalau dilepas akan meninggal, maka biku itu juga melakukan bunuh diri. Tahu bunuh diri ya? Bunuh diri bagi para bikunya, bukan membunuh tubuhnya. Jadi salah satu yang menyebabkan seorang biku itu terkalahkan, lepas dari kebikuannya, adalah membunuh manusia atau menyuruh orang membunuh atau mengkondisikan seseorang untuk membunuh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah yang seperti ini, larinya jangan ke para biku. Para biku akan mengatakan jangan dilepas. Bagaimanapun juga orang tua itu sangat berjasa. Rawatlah orang tua dengan baik. Para biku akan berusaha untuk mencegah. Karena apa? Ketika anak melakukan satu tindakan dengan tujuan agar orang tua meninggal, anak telah melakukan garuka kama, kama yang sangat berat, ya. Kemana arahnya? Aweci. Sudah pernah jalan-jalan ke Aweci belum? Ya, karena telah mengkondisikan dengan cetana bahwa kalau saya melakukan ini, orang tua saya akan meninggal. Maka para biku akan berusaha untuk mencegah, jangan dilepas. Bagaimanapun juga harus dirawat dengan baik. Yang kedua, menganjurkan umat Bapak Ibu agar senantiasa berada dalam hal-hal yang bajik, dalam kebaikan. Meskipun itu sedikit demi sedikit, berusaha untuk berada dalam kebajikan itu. Yang ketiga, memperlakukan berumah tangga dengan tindakan, dengan ucapan yang didasari cinta kasih. Ya, cinta kasih yang menjadi landasan para biku dalam membantu Bapak Ibu. Kadang-kadang cinta kasih itu tidak serta-merta bisa diterima dengan baik. Ya, seperti ada istilah, ada orang yang senang dibohongi daripada jujur, ya. Ibu-ibu kalau misalnya dibohongi suaminya senang atau tidak senang? Kalau suaminya berkata jujur malah tidak senang, kalau bohong malah senang. Ya, seperti yang muda-muda kalau masih pacaran, kalau jujur pasti tidak senang. Kebanyakan, ya, sebagian besar. Jadi para biku akan membantu berumah tangga yang didasari dengan cinta kasih, meskipun kadang-kadang ucapan yang benar itu, yang sesuai, yang jujur itu tidak disenangi. Seperti contoh yang tadi di depan, saya ingin Bante itu menyetujui, kok sekarang nggak menyetujui. Saya datang ke wihara itu supaya dapat dukungan.
Tapi bagaimanapun juga para biku akan memperlakukan dalam tindakan atau ucapan dengan pikiran yang baik, cinta kasih. Menjelaskan apa yang Bapak Ibu belum pernah mendengar. Menjelaskan dhamma yang Bapak Ibu belum pernah mendengarnya. Sebagai yang keempat. Yang kelima, ketika Bapak Ibu telah mendengarkan dhamma tapi tidak jelas, para biku punya kewajiban untuk menjelaskan hingga menjadi jelas. Dan yang keenam, sagasa magang ajikanti, menunjukkan jalan ke arah surga atau alam-alam bahagia. Bagaimana bisa menunjukkan ke alam bahagia, Bante? Kemana arahnya? Jalan untuk menuju alam surga, alam bahagia, bahkan bisa terbebas dari nibbana. Karena semua orang pada dasarnya ingin ke alam yang baik, ingin lahir di alam surga. Maka tidak jarang, ya seringkali kita melihat ada promosi-promosi surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau tidak? Mau masuk surga tidak? Kapan? Enggak mau kan ya? Iya, mau masuk surga, tapi kalau ditanya kapan? Malam ini mau enggak? Besok? Iya. Jadi surga ini bayangan kita adalah alam lain. Padahal kehidupan yang baik sekarang itu juga bagian dari alam surga, ya, alam sugati. Jadi surga ini bukan hanya dicapai setelah meninggal. Pada saat sekarang ini juga bisa dicapai. Nah, 6 inilah yang menjadi tugas moral bagi para biku supaya Bapak Ibu bisa belajar dhamma dan praktek dhamma dengan baik. Bapak Ibu pasaka upasika sekalian, hari ini kita bersama-sama akan melakukan satu perbuatan bajik sanggadana sebagaimana yang dikutip dalam Dhammapada tadi, mawa manyeta punyasa nak matang agamisati udak pindu nipatena udak kumbo purati apurati diru punyasa tukang pi ajinang. Jangan meremehkan kebajikan dengan berpikir bahwa kebajikan yang sedikit ini tidak akan memberikan manfaat. Seperti tetesan air dapat memenuhi tempayan setetes demi setetes. Demikian juga orang bijaksana akan memenuhi dirinya dengan kebajikan yang dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi kalau musim hujan kita melihat ada air yang menetes dari genting sedikit, lama-lama tempayannya menjadi penuh. Ini digunakan untuk mengilustrasikan bahwa kebajikan tidak hanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Kebajikan yang dilakukan secara berkelanjutan, secara kontinu akan dapat memenuhi batin seseorang.
Kalau pada masa Katina ini, Katina kala, seperti di daerah Jawa, di Banten, setiap malam ada sanggadana. Setiap malam orang yang pergi itu juga sama. Bahkan mereka punya tekad jauh-jauh sebelum acara sanggadana yang pertama dimulai. Ada tekad, Katina kala nanti saya akan berusaha ikut setiap malam. Ya, kalau Sabtu Minggu kadangkala bisa 3, bisa 4. Ya, kalau di Palu ini kan hanya setahun sekali. Ada lagi enggak? Paling nanti ke Toli-Toli, ya. Bandai Jandanya ke Kendari besok. Ya, tapi kalau di Kota Palunya masih terbatas. Nah, kebajikan yang dilakukan sedikit demi sedikit ini akan dapat memenuhi batin oleh orang yang bijaksana. Orang bijak itu seperti apa? Orang bijak itu dia yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Ini disebut sebagai orang bijaksana. Jadi orang bijaksana ini bukan hanya mereka yang memiliki pendidikan tinggi, kemudian disebut mereka orang bijaksana, tidak. Meskipun pendidikannya tidak tinggi, tapi kalau dia dapat mengetahui ini baik, ini perlu dilakukan, ini perlu dihindari, ini bermanfaat, ini disebut sebagai orang bijaksana. Pada malam hari ini Bapak Ibu melakukan sanggadana bukan seperti dana yang biasa dilakukan. Bapak Ibu melakukan perbuatan bajik berdana kepada sanggadana, berbeda dengan pugala dana. Kalau pugala dana itu dana ke pribadi, sedangkan sanggadana yang pada saat ini dihadiri oleh 5 biku dan 1 samanera, kami ini hanya sebagai perwakilan, mewakili sangga untuk menerima dana dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti nanti dananya itu akan dibagi biku yang hadir. Ada satu pengertian bahwa atau anggapan bahwa yang disebut sangga itu 4 biku. Bante, saya mau berdana kepada sangga, ada 4 biku, tidak. Ini yang kadang-kadang terjadi di beberapa umat. 4 biku disebut sebagai sangga kalau untuk upacara atau acara sanggagama pengulangan patimokkha. 5 biku baru disebut sebagai sangga untuk upacara katina. Ya, yang sekarang ini kita lakukan apa? Sanggadana pada masa katina, bukan upacara katina. Kalau upacara katina itu yang melakukan adalah para biku. Bapak Ibu tidak bisa melakukan upacara katina kecuali bapak-bapaknya pakai jubah. Ya, kalau bapak-bapaknya pakai jubah,
bisa nanti melakukan katina tahun depan ya, bukan tahun ini. Kalau tahun ini kan sudah tahun depan. Kalau bapak-bapaknya jadi biku, tinggal di sini ada 5 biku, nah itu bisa melakukan upacara katina. Ya, jadi kalau bapak ibu sering berdana, ibu-ibu ya khususnya sering berdana jubah kepada para bante, sekali-sekali berdana jubah kepada suami, ya. Jangan berdana jubah kepada bante terus, ya. Sekali-sekali berdana kepada suami. Ada sangga yang disebut sebagai sangga yang harus memenuhi kuota, yaitu 10 biku. 10 biku baru disebut sebagai sangga. Dan ada sangga yang bisa disebut sebagai sangga ketika 20 biku itu berkumpul. Tapi ada yang disebut sebagai sangga hanya ada 1 biku. Untuk apa? Ya, kalau yang 20 biku tadi ada upacara abana di dalam sangga kama. Kalau 10 biku itu untuk upasangpada biku. Ada 1 biku disebut sebagai sangga. Yang mana? Sangga dana. Jadi sangga dana meskipun hanya ada 1 biku, itu juga disebut sebagai sangga. 1 biku itu mewakili sangga untuk menerima, bukan 1 biku itu yang menjadi pemilik, ya. Jadi 1 biku ini disebut sebagai sangga karena diutus oleh sangga untuk mewakili menerima dana yang akan dipersembahkan dalam acara sangga dana. Jadi tidak serta-merta berdana kepada sangga itu harus mengumpulkan 4 orang biku. Nah, Bapak Ibu yang ada di Kota Palu barangkali mencari, mendapatkan, berjumpa dengan biku dalam jumlah 4 atau lebih tidak mudah, sulit. 1 biku, 2 biku juga bisa disebut sebagai sangga. Yaitu disebut sangga dana, ya, pada saat sangga dana. Sedangkan pugala dana itu adalah dana untuk pribadi, ya, dana untuk pribadi, maka disebut sebagai pugala dana. Bapak Ibu pasaka upasika sekalian, dalam berdana, berbuat baik berdana, seseorang juga memiliki motivasi yang berbeda-beda. Dalam dana watu sutta itu ada 8 sebab seseorang berdana. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan 8-nya. Saya hanya akan mengambil di awal dan di akhir. Yang pertama adalah canda danang deti. Berdana karena kecintaan, karena kesukaan. Misalnya Bapak Ibu berdana memberi kepada anaknya. Berdana karena senang. Coba misalnya ada 2 anak, 1 anak tetangga, 1 anak sendiri. Bapak Ibu mau memberikan, kira-kira yang dikasih lebih banyak yang mana? Barangnya ada 3, tapi anaknya ada 2. Kira-kira yang mendapat 2 ini yang mana? Anak sendiri atau anak tetangga? Anak sendiri. Nah, itu disebut sebagai canda danang deti. Misalnya ibu-ibu ada pertemuan, arisan, ada yang tugas di dapur. Tadi Bante sempat masuk dapur di sini. Ya, ada yang bertugas di dapur, yang bagian konsumsi. Ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Biasanya, ya, karena
kecintaan ibu-ibu dengan temannya waktu membagikan kotak, nanti konsumsinya nasi kotak atau nasi itu, Bu? Hah? Kue ya? Kotak atau itu ngambil sendiri-sendiri? Kotak. Ya, ini misalnya orang ini kita kenal, orang ini sangat baik dengan kita. Ini ambil 2 saja, ambil 2. Yang lainnya satu-satu. Bu, boleh enggak saya minta 2? Itu ada teman saya. Oh, enggak boleh, 1 saja. Nah, kalau mau suruh ke sini. Tapi begitu ada orang yang kita senangi, ini kasih 2 untuk yang di rumah. Tambah lagi, tambah lagi. Nah, ini berdana karena kecintaan. Sama dengan Bapak Ibu kalau berdana kepada para biku. Kalau berdana kepada para biku ketemu dengan biku yang disenangi, gimana? Kasih, ya, senang. Tapi kalau bikunya tidak disenangi, nanti dulu. Bandit canda ada enggak ini? Misalnya, kalau bandit canda tidak ada, ya saya tidak mau. Misalnya, ini contoh saja ya. Ada bandit yang tidak dikenal. Saya nggak kenal kok Bani, masa saya disuruh itu datang. Apa efek negatifnya dari canda danang deti? Meskipun ini baik, canda danang deti ini bisa menyebabkan frustrasi, kecewa. Ya, umat Buddha seringkali kecewa terhadap para biku. Sudah disapot, didukung, tiba-tiba bandenya lepas, ya. Kecewa tidak? Wah, kenapa ya Bante lepas? Saya sudah mati-matian mendukung, mensupport Bante. Akibatnya apa? Umatnya menjadi ngambek, tidak mau ke wihara. Karena sudah disupport sungguh-sungguh, ternyata Bantenya lepas. Menjadi biku itu tidak mudah, Bapak Ibu. Bante Canda bisa sampai 29 bahasa. Tahun depan ini acara besar di sini ya, 30 bahasa. Nanti saya diundang lagi ya. Bante Canda 30 bahasa. Untuk melalui 30 bahasa bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk melewati 10 bahasa juga tidak mudah. Tahun ini anggota Sangga Theravada Indonesia ada 4 biku yang mengembalikan latihan. Sudah gempar ya, hanya 4 biku yang mengembalikan latihan ya. Ada yang sudah mau masuk tera, ada yang sudah tera, ada yang masih majima. Apa komentar umat? Sayang ya Bante, sudah lama, sudah mau masuk tera, sudah tera kok lepas. Padahal menjadi biku itu tidak mudah. Dan nanti kalau nggak percaya, bapak-bapaknya didorong sana ikut Bante Dhamma Jatuh ya, ke Gunung Sindur untuk latihan 2 minggu ya, Romo ya. Tahun depan ini ada khusus Pabaja Upasampada, khusus anggota Magga Budi. Jadi yang bukan anggota Magga Budi tidak boleh yang bulan Maret. Jadi kalau mau naik jenjang nanti harus jadi biku 2 minggu dulu ya. Ada umat yang sering bertanya mengenai tradisi di Thailand. Anak laki-laki selama hidupnya minimal 1 kali harus pernah menjadi biku. Dan kalau mau cari menantu laki-laki pasti ditanya, sudah pernah jadi biku belum? Kalau belum, suruh jadi biku dulu ya. Dulu ada mahasiswa Indonesia yang sekolah di Australia, kuliah di Australia, kenal dengan anak perempuan dari Thailand. Dia menjadi biku di Wat Bowong. Dia selama hidupnya itu jarang sekali ke wihara. Gara-gara mau menikah, dia harus ke wihara dan jadi biku lagi. Jadi salah satu tradisi yang sangat baik, kalau Bapak Ibu nanti ingin mendapatkan menantu, ditanya dulu,
Sudah pernah jadi biku belum? Kalau belum, jadi biku dulu, ya, atau jadi samanera. Jangan khawatir nanti kalau keterusan gimana, Bante? Sadu. Iya toh? Tidak mungkin. Bante siapa? Nanda saja terngiang-ngiang oleh calonnya kok. Ya. Tapi pelatihan meskipun 2 minggu itu sebagai bekal untuk kehidupan dalam berkeluarga. Jadi jangan takut kalau misalnya 2 minggu belum selesai, nanti boleh diprotes, boleh didatangi. Nanti saya minta kembali anak saya, minta kembali calon saya, boleh, boleh. Ya, jadi hanya 2 minggu saja. Ini canda danang deti. Kalau kita melakukan berdana hanya dengan motivasi kesukaan, efeknya bisa menjadi kecewa. Ya, kecewa. Yang terakhir, ya, yang awal dan yang terakhir, karena ada 8, saya tidak menjelaskan semua. Ya, kalau jelaskan semua nanti bisa nggak jadi berdana Bapak Ibu. Ya. Jadi yang terakhir, cita langkara danang deti, berdana untuk menghias batin, mempercantik batin. Berdana untuk menghias batin itu apa? Bebas dari kesenangan, bebas dari kebencian, bebas dari kemarahan, bebas dari ketakutan. Tapi punya pengertian, saya berdana untuk mempercantik batin, bukan untuk mempercantik diri ya, untuk mempercantik batin, cita langkara. Jadi bagaimana seseorang itu dikatakan bisa mempercantik atau batinnya cantik? Kita tahu ada besi. Besi kalau ditaruh di luar akan muncul apa? Karat. Karat itu dari luar atau dari dalam besi? Dari dalam besi. Besi yang meskipun kuat, kalau sudah muncul karat, besi itu akan mudah rapuh dan lama-lama akan tumbang. Seseorang, karat yang muncul, kalau tadi adalah karat besi, karat yang muncul dalam diri kita itu apa? Kelekatan. Kelekatan ini bisa muncul setiap saat. Coba kalau Bapak Ibu punya barang bagus, baru dapat disimpan dengan baik tidak? Misalnya dapat mobil baru, ya, misalnya ini ya, misalnya baru mendapatkan mobil baru, kemudian lecet, kira-kira gimana? Ada rasa gelo? Tahu gelo ya? Gelo itu apa, Pak? Kecewa. Iya, sayang ya, ini baru saya dapat kok sudah kegores. Tidak bisa menerima. Padahal barang ini, mobil ini sangat-sangat disayangi, sangat disenangi. Kelekatan inilah yang membuat kita itu muncul ketidaknyamanan atau penderitaan. Nah, ini disebut sebagai karat di dalam batin kita. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak kelekatan yang muncul, penderitaannya juga semakin besar. Bapak Ibu punya anak 1, melekatnya hanya pada 1 anak. Punya anak 2, melekatnya anak 2. Apakah mungkin anak 1 pulang disambut dengan baik, anak yang satunya lagi tidak pulang-pulang, tidak dicari, ya?
Ya kalau sudah berumah tangga beda lagi. Tapi kalau anaknya itu mungkin masih di bawah 5 tahun, masih sekolah, kan saya tidak melekat Bante. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Ya, jadi semakin banyak yang kita miliki, kelekatan bisa muncul sebanyak itu. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk melepas. Jadi berdana dikatakan menghias batin karena melepas kelekatan-kelekatan kita. Semakin sering kita berdana melepas, maka kita akan semakin mudah untuk tidak melekat. Kalau jarang berdana bagaimana Bante? Sebaliknya orang yang jarang berdana itu akan mudah untuk mengumpulkan. Dikumpulkan ada barang, masuk dikumpulkan, dapat barang lagi, kumpulkan, sampai seperti gudang. Bukan hanya barang, ada suara tidak senang, dikumpulkan. Ada orang lain yang bicara tidak baik kepada kita, kumpulkan. Betul atau betul? Ya, bukan hanya barang, tapi suara-suara yang tidak baik yang diucapkan oleh orang lain itu dikumpulkan. Ini kebiasaan orang yang menyimpan, tidak mudah melepas. Kalau barang masih sangat mudah untuk dilepas, tapi kalau suara yang tidak baik sulit untuk bisa dilepas, perlu waktu. Maka salah satu sebab seseorang berbuat baik berdana ketika tujuannya itu untuk menghias batin, maka seseorang akan mudah untuk melepas. Menghias batin seperti kita menghias diri. Bapak Ibu ke sini menghias diri dulu? Tidak. Ada yang datang ke sini tidak di depan cermin? Ya, pasti di depan cermin dulu. Ya, di depan cermin. Di depan cermin itu untuk memperbaiki, untuk menghias diri. Karena kita pada dasarnya menyukai hal-hal yang indah. Indahnya fisik sebentar juga akan berlalu, ya. Berlalunya bagaimana? Ya berubah lagi. Misalnya Bapak Ibu tadi kesini pakai sisir, menyisir rambutnya berapa menit? Nggak ada yang ke salon ya. Ya. Apakah nanti tidak akan disisir lagi? Disisir lagi. Tapi indahnya batin itu akan terus bersama-sama dengan kita, tidak ada waktu yang dapat memisahkan karena sudah menjadi karakter. Ada barang yang kita sukai, sekalipun kita berpisah dengan barang yang kita sukai, kita bisa menerima, ya wajarlah barang itu sudah harus berubah. Ada satu contoh, ada seorang biku di Thailand, ya, seorang biku senior mendapat satu set cangkir untuk minum teh. Sangat senang sekali beliau, menyimpan dengan baik, jangan sampai pecah. Suatu saat ada anak kapia, orang yang membantu para biku namanya kapia Karaka, ya. Kapia ini karena ketidakhati-hatiannya menyebabkan cangkir ini jatuh dan pecah. Dia khawatir setengah mati karena bantainya ini sangat menyenangi teko ini. Ketika bantainya mengetahui apa yang beliau sampaikan, saya bahagia sekali karena penderitaan saya sudah tidak ada. Sebelumnya cangkir ini membuat saya menderita.
Sekarang cangkir ini pecah, saya sudah tidak melekat lagi, sudah tidak menderita lagi, tidak ada yang perlu saya khawatirkan lagi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti muncul hal seperti itu, buatlah konsep seperti itu. Kalau anaknya mau jadi biku, kelekatan saya kepada anak saya sudah selesai. Kalau tadi, betul tahu ya, ya. Kalau punya anak, anaknya belum pulang, ditunggu tidak? Orang tua saya dulu, ibu saya, ibu itu yang paling sayang kepada anak-anak. Jam 11 malam belum pulang, belum bisa tidur. Masih ditunggu. Itu kasih sayang orang tua. Tapi kalau sudah jadi biku, tidak khawatir lagi. Tidak ditunggu lagi. Jadi kelekatannya sudah dilepas, ya, sudah tidak melekat lagi. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak nanti dikirim jadi samanera, jadi biku, dijamin Bapak Ibu tidak khawatir sudah pulang atau belum. Ya kalau malam, ya, melepas melepas apa yang membuat kita melekat. Ibu bapak, pasaka pasika sekalian, inilah yang hendaknya kita munculkan nanti pada saat kita berdana. Munculkanlah berdana untuk menghias batin. Meskipun ada manfaat-manfaat yang besar seperti yang disampaikan dalam Nidikanda Sutta tadi, manusika cak sampati dewaluke cak yarati, ya cak nibana sampati. Kekayaan di alam surga, kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam surga, bahkan pencapaian nibbana, semuanya itu bisa didapat dari berdana kebajikan berdana. Sabametena labhati. Semua itu bisa didapat melalui berdana. Seorang Buddha bisa mencapai kebudaan, beliau Bodhisatta Siddhartha mencapai kebudaan juga mulai mengumpulkan parami dari berdana, ya di awal itu. Jadi sangat besar manfaat dari berdana, tapi manfaat yang sangat besar tidak menunggu waktu kita berlatih menghias batin kita. Batin yang dihias akan menjadi cantik, menjadi tampan, menjadi indah dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Semua itu hasil dari kebajikan berdana itu. Selamat merayakan Katina, selamat mempersembahkan Sanggadana. Semoga kebajikan yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini dapat mengkondisikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi Bapak Ibu sekalian. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya kepada Bhikkhu Sangha sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangha berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Namo Buddhaya. Yang saya muliakan para Bhikkhu Sangha, yang luhur, Samantera, Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia. Saya Ketua PD
Magabudi, Provinsi Sulawesi Tengah, mewakili umat Buddha di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan Selamat Hari Katina 2568 Buddhist Era tahun 2024. Semoga berkah Katina pada hari ini membawa berkah bagi kita semua, membawa kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.